Perkenalkan, nama saya Asia Mariata Putri dengan NIM 190555111. Lokasi dari tapak yang saya gunakan yaitu berada di Jalan Dewi Madri 4, Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Pada bagian utara dari site terdapat sebuah bengkel yaitu JM Power. Lalu pada bagian timur site terdapat restoran Segara Kangen dan juga terdapat rumah warga. Lalu pada bagian selatan dari site terdapat Walhi, rumah warga, dan sekolah Regent School untuk playgroup. Dan pada bagian barat dari site terdapat rumah makan yaitu Rumpis Kitchen. Pada bangunan yang saya rancang ini terdapat 5 civitas yaitu ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan anjing Maltese. Civitas ayah dengan usia 45 tahun, pekerjaan sebagai dosen teknik, dan memiliki hobi berkebun dan bersepeda. Civitas ibu dengan usia 45 tahun, dengan pekerjaan ibu rumah tangga, dan memiliki hobi memasak dan bersepeda. Civitas anak pertama dengan jenis kelamin laki-laki memiliki usia 20 tahun dengan pekerjaan sebagai mahasiswa dan memiliki hobi bermain gitar dan drum. Civitas anak kedua dengan jenis kelamin perempuan memiliki usia 5 tahun dan pekerjaan sebagai murid dan memiliki hobi bersepeda dan mengoleksi boneka. Civitas anjing dengan jenis Maltese berjenis kelamin laki-laki memiliki usia 2 tahun dan hobi berlari-lari di taman. Pada bangunan ini terdapat kamar ayah dan ibu sebagai kamar utama, lalu terdapat 2 kamar mandi yaitu kamar mandi luar dan dalam, lalu terdapat studio mini, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, dapur, gudang dan laundry room, ruang makan, garasi, ruang keluarga, dan teras terdapat 2 yaitu teras bagian depan dan bagian samping. Untuk ruang kamar ayah dan ibu atau kamar utama memerlukan luas ruangan 10,34 meter persegi dan untuk kamar anak laki-laki memerlukan luas ruangan 7,21 meter persegi dan untuk teras depan memerlukan luas ruangan 11,36 meter persegi. Lalu untuk kamar tidur anak perempuan memerlukan luas 6,42 meter persegi. Untuk garasi memerlukan luas 29,06 meter persegi. Untuk gudang dan laundry room memerlukan luas 6,39 meter persegi. Untuk ruang makan memerlukan luas 4,48 meter persegi. Untuk toilet memerlukan luas 2,87 meter persegi. Dan untuk ruang keluarga memerlukan luas ruangan 12,58 meter persegi. Untuk studio mini memerlukan luas 3,08 meter persegi. Dan untuk dapur memerlukan luas ruangan 6,92 meter persegi. Untuk kamar ayah dan ibu atau kamar utama yang digunakan untuk beristirahat, ganti baju, berias, menyelesaikan pekerjaan dan membaca buku, diperlukan suasana yang nyaman, bersih, dan tenang sehingga pengguna akan senang berada di dalam ruangan tersebut. Dan untuk kamar anak laki-laki yang sama digunakan untuk beristirahat, ganti baju, menyelesaikan tugas, dan belajar, diperlukan suasana yang nyaman, bersih, tenang, dan sejuk agar pengguna akan senang berada di dalam bangunan tersebut. Kamar anak perempuan yang digunakan untuk beristirahat, ganti baju, belajar, dan bermain, diperlukan suasana yang nyaman, bersih, tenang, dan sejuk agar pengguna nyaman berada di dalam ruangan tersebut. Untuk kamar mandi yang digunakan untuk buang air besar, buang air kecil, dan mandi, diperlukan kebersihan pada ruangan ini sangat penting dijaga agar pengguna tetap terasa nyaman saat berada di dalamnya. Untuk ruang keluarga yang diperlukan untuk duduk, menonton TV, dan menyantai, diperlukan suasana sejuk, bersih, dan nyaman agar para penghuni dapat nyaman berada di ruangan tersebut. Studio mini yang digunakan untuk anak laki-laki bermain musik, diperlukan suasana yang tetap sejuk dan nyaman agar pengguna tetap betah bermain musik. Dapur yang
digunakan untuk memasak, mencuci piring, dan menyiapkan makanan, diperlukan suasana yang bersih, higienis, sejuk, dan nyaman agar pengguna betah berada di ruangan tersebut saat memasak. Garasi yang digunakan untuk memanaskan mobil, motor, menyimpan kendaraan, diperlukan suasana yang nyaman dan terbuka agar udara saat memanaskan kendaraan dapat keluar dan berputar. Teras yang digunakan untuk menunggu dan memakai sepatu, diperlukan suasana yang teduh, sejuk, dan nyaman agar para penghuni dapat dengan nyaman duduk di teras yang outdoor. Gudang dan laundry yang digunakan untuk menyimpan barang, mencuci baju, dan menyetrika, diperlukan suasana yang bersih, nyaman, dan sejuk agar bedah berada di dalam ruangan tersebut. Ruangan makan yang digunakan untuk makan bersama dan mengobrol, diperlukan suasana yang santai, nyaman, bersih, dan higienis, dan sejuk agar pengguna dapat menikmati hidangan dengan nyaman. Untuk sirkulasi ruangan, penyedia jasa dapat melewati gudang, garasi, teras, WC, ruang makan, dan dapur. Untuk kerabat dapat melewati garasi, teras, WC, kamar anak perempuan, kamar utama, kamar anak laki-laki, studio, ruang makan, dan dapur. Untuk tamu dapat melewati garasi, teras, ruang keluarga, WC, ruang makan, dan dapur. Untuk penghuni rumah dapat melewati semua ruangan yang berada di bangunan tersebut. Untuk zona ruang pada bangunan ini terdapat 3, yaitu zona private, zona publik, dan zona semi-publik. Untuk zona private terdapat WC, kamar tidur utama, kamar tidur anak laki-laki, kamar tidur anak perempuan. Lalu untuk zona publik terdapat teras dan garasi. Untuk zona semi-publik terdapat ruang makan, gudang, dapur, ruang keluarga, dan studio. Untuk kriteria desain pada bangunan ini terdapat isu dengan penekanan pada penggunaan energi buatan dan pemanfaatan energi. Lalu ada misi, yang dimana mendesain rumah tinggal yang ramah lingkungan dengan pendekatan perancangan green architecture yang memanfaatkan sumber daya alam, memperbanyak penanaman vegetasi. Untuk tujuan dari pembuatan bangunan ini, yaitu tidak merusak lingkungan, menciptakan kenyamanan termal dengan mengoptimalkan penghawaan alami, meminimalkan pemakaian energi dan sumber daya terutama yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Untuk pola masa pada bangunan ini, yang pertama itu terdapat zoning tapak, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu zona tenang, zona semi tenang, dan zona bising. Selanjutnya ada zoning ruang, yang dimana dibagi 3 juga, yaitu zona publik, semi-publik, dan zona private. Yang selanjutnya, terdapat bentuk massa, yang dimana bentuk ini menyesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Lalu ada pendekatan, yaitu karena di sini saya menggunakan dengan green architecture, jadi saya menggunakan vertical garden dan atap yang ramah lingkungan. Dan tahap terakhir adalah final dari bangunan tersebut. Dapat dilihat dari set plan ini, bahwa bangunan tersebut banyak terdapat vegetasi yang menambah kesan lebih sejuk dan asri, yang dimana pada seluruh halaman dari rumah ini menggunakan rumput. Dilihat dari gambar layout dan denah ini, di mana furniture pada seluruh ruangan ditata dengan rapi, sehingga aktivitas yang berada di dalam bangunan ini dapat leluasa menggunakan bangunan tersebut. Pada tampak depan ini, terlihat bagian depan keseluruhan dari bangunan yang terdapat jendela besar dan vertical garden untuk menambah kesan green architecture. Pada tampak samping, terlihat bagian kiri dari bangunan secara keseluruhan. Terlihat jendela dari ruangan kamar tidur utama dan jendela dari ruang studio. Terlihat juga teras yang berguna sebagai akses keluar dan masuk dari ruang studio dan kamar tidur utama. Pada tampak samping ini, terlihat bagian kiri dari bangunan secara keseluruhan, yang dimana terlihat jendela dari ruang laundry dan gudang, terlihat juga teras dari bagian depan dan juga garasi.
Pada potongan bangunan ini memperlihatkan sisi selatan dari ruangan beserta isinya, yang dimana memotong ruangan garasi, ruang keluarga, dan ruang tempat tidur utama. Pada potongan bangunan ini memotong bangunan yang memperlihatkan sisi utara beserta isinya, yang memotong ruangan kamar tidur utama, ruang keluarga, dan garasi. Potongan bangunan ini memperlihatkan sisi barat dari ruangan beserta isinya, yang memotong ruangan tidur anak perempuan, ruang keluarga, dan teras. Pada potongan bangunan ini memperlihatkan sisi timur dari ruangan beserta isinya, yang memotong beberapa ruangan, yaitu ruang tidur anak perempuan, ruang keluarga, dan teras. Bangunan ini menggunakan pondasi dengan kedalaman 1,40 meter dan menggunakan penutup atap onduline dan yang dilapisi dengan papan kayu dengan reng 2x3, lusuh 6x5, dan menggunakan balok tembok dengan ukuran 6x12. Pada ruangan ini terdapat bukaan dengan jendela kaca dan pintu, lalu dengan furniture, rak sepatu, meja dan kursi, dinding finishing cat interior putih dan papan kayu, dan menggunakan lantai acian expose. Pada ruangan ini terdapat bukaan 2 jendela sliding dan jendela kaca dengan menggunakan furniture tempat tidur, bedside table, lemari pakaian, meja rias, kursi rias, meja kerja, dan kursi kerja dengan menggunakan dinding finishing cat interior putih dan lantai acian expose. Pada ruangan ini terdapat bukaan yaitu jendela kaca, furniture yang terdapat kloset, meja, wastafel, lantai keramik dengan ukuran 30x30, dan dinding finishing cat interior putih dan papan kayu. Pada ruangan ini terdapat bukaan jendela kaca dan pintu dengan menggunakan furniture lemari pakaian, meja belajar, kursi belajar, dan tempat tidur, dan ada juga bedside pada samping tempat tidur dengan penutup lantai acian expose, dinding finishing cat interior putih. Pada ruangan ini terdapat bukaan pintu sliding, jendela kaca dengan menggunakan furniture yaitu alat musik drum, gitar, dan lantai acian expose, dan menggunakan dinding finishing cat interior putih. Ruang tidur kamar anak perempuan ini menggunakan bukaan jendela kaca dan pintu, furniture dengan lemari baju, lemari boneka, tempat tidur, meja belajar, kursi, bedside table, dengan penutup lantai acian expose dan dinding finishing cat interior putih. Pada ruangan makan ini menggunakan bukaan jendela kaca, furniture meja makan, kursi makan, dan lantai acian expose dengan dinding cat interior putih. Pada ruangan keluarga ini terdapat bukaan pintu dan jendela, furniture sofa 3 seat, sofa 2 seat, lemari buku, sofa 1 seat, meja kopi, meja TV, dan meja kecil, yang dimana dinding menggunakan finishing cat interior putih dan lantai menggunakan acian expose. Untuk ruangan dapur terdapat bukaan berupa jendela, furniture meja kabinet, kulkas, dan meja bar dengan finishing cat interior putih dan menggunakan sedikit sentuhan papan kayu dan lantai menggunakan acian expose. Pada ruangan ini terdapat bukaan pintu dan jendela dengan furniture lemari untuk sebagai penyimpanan, meja setrika, mesin cuci, dengan lantai finishing acian expose dan dinding finishing cat interior putih. Untuk toilet luar, menggunakan bukaan pintu sliding dengan ventilasi, lalu menggunakan furniture, kloset, meja, dan wastafel dengan lantai keramik 30x30 dan dinding finishing cat interior putih dan papan kayu. Pada garasi kendaraan ini merupakan ruangan yang semi outdoor, yang dimana garasi ini dapat menampung 1 kendaraan, yaitu mobil, dan 2 kendaraan motor, dan 3 kendaraan sepeda.
Pada ruangan ini adalah ruangan yang semi-outdoor juga, yang dimana pada teras ini adalah sebagai connecting dari ruang studio anak laki-laki dan kamar tidur utama ayah dan ibu. Pada perspektif eksterior ini, terlihat bahwa bentuk atap dari bangunan ini adalah berbentuk lereng, yang dimana pada daerah kita yaitu daerah tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan minimal kemerangan dari atap tersebut yaitu 35 derajat. Untuk utilitas PLN pada bangunan ini menggunakan sumber listrik pada saat yang menggunakan sumber listrik dari tiang yang berada di depan tapak yang berasal dari PLN. Lalu, air bersih bersumber dari perusahaan PDAM yang mendistribusikan ke setiap tapak. Untuk sistem pengolahan sampah, sebaiknya dibuatkan pemilahan terhadap sampah yang akan dibuang seperti organik, anorganik, dan sampah daur ulang. Untuk pembuangan air kotor dapat langsung disalurkan ke saluran pembuangan kota atau selokan yang berada di depan dari tapak.